Pemirsa, juara Piala Thomas menempatkan Indonesia di posisi teratas dengan 14 trofi. Gelar ke-14 didapat Indonesia pada Minggu malam setelah menang 3-0 atas Cina di partai puncak yang berlangsung di Ceres Arena di Denmark. Tim bulu tangkis Indonesia sendiri baru mengikuti ajang Piala Thomas pada 1958 atau edisi keempat. Hebatnya ketika pertama kali tanding, tim Thomas Indonesia langsung keluar menjadi juara. Kemenangan di Piala Thomas ini pun sangat membanggakan karena gelaran tersebut merupakan salah satu pertandingan dunia yang diadakan oleh BWF. Kejuaraan Piala Thomas pertama kali diadakan pada tahun 1947 hingga 1949. Pada tahun tersebut turnamen ini diikuti oleh 10 negara, yakni Kanada, Denmark, Inggris, Prancis, Irlandia, Bosnia, Amerika Serikat, India, Malaysia, dan Swedia. Pemirsa, Presiden Joko Widodo turut merasakan ketegangan serta kegembiraan saat menyaksikan perjuangan tim Merah Putih dalam trofi Piala Thomas 2020. Indonesia berhasil meraih gelar Piala Thomas 2020 setelah mengalahkan Cina dengan skor 3-0. Ya, mengenai keberhasilan Indonesia mengakhiri penantian 19 tahun menjuarai final Thomas, hal ini menjadi perhatian dari Presiden Joko Widodo. Dengan kemenangan Jonathan yang tampil pada partai ketiga, Indonesia dipastikan keluar sebagai juara Piala Thomas 2020 dengan mengalahkan Cina 3-0. Jokowi mengatakan, dari tanah air saya menyampaikan selamat kepada seluruh atlet bulu tangkis Indonesia dan para pelatih yang telah berjuang dan mengharumkan nama bangsa di Ceres Arena Denmark. Sementara itu rasa syukur diungkapkan melalui akun media sosial Jonathan Christie Official. Ia mengungkapkan kemenangannya kali ini dipersembahkan untuk Tuhan. Pada partai ketiga, Jonathan Christie mengawali laga dengan apik, yakni menang 21-14 di game pertama. Namun Jojo sempat tumbang 18-21 sebelum menuntaskan pertandingan pada game ketiga dengan skor 21-14. Kemenangan Jojo memastikan kemenangan atas Tiongkok dengan skor 3-0 dan Indonesia berhak membawa pulang Piala Thomas. Ya, sementara itu pemirsa, momen sakral kemenangan Indonesia tercoreng karena tidak ada bendera merah putih saat momen penganugerahan medali. Legenda bulu tangkis Indonesia Taufik Hidayat mengungkapkan kekecewaannya melalui Instagram @taufikhidayatofficial. Taufik Hidayat sendiri merupakan salah satu pemain kala Indonesia terakhir kali memboyong Piala Thomas pada 2002. Hal serupa juga diungkapkan legenda bulu tangkis Indonesia lainnya, Chandra Wijaya. Rasa kecewa Chandra amat sangat tampak dari komentarnya. Dia menyatakan ketidakberadaan bendera merah putih saat Indonesia juara Piala Thomas 2020 amat ironis dan juga memalukan. Chandra adalah salah satu pebulu tangkis yang ikut menjuarai Piala Thomas pada 2002 silam. Itu merupakan terakhir kali Indonesia menjuarai kejuaraan bergu putra sebelum Piala Thomas 2020. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali memberikan keterangan resmi terkait dengan sanksi dari Badan Anti Doping Dunia dan berikut keterangan selengkapnya. Saya membentuk tim yang tugasnya ada dua. Yang pertama untuk melakukan akselerasi terhadap upaya-upaya kita supaya ban terhadap Ladi ini bisa segera diakhiri. Dan tim ini akan melakukan langkah-langkah termasuk misalnya harus dibutuhkan untuk berkomunikasi dengan pihak yang ada di luar sana, dengan WADA, dengan IOC, kemudian dengan perwakilan WADA Asia Pasifik yang ada di Jepang atau dengan JADA juga, itu harus dilakukan. Dan saya sudah sampaikan bila diperlukan butuh kehadiran saya akan dampingi tim ini. Tetapi kalau dengan tim ini saja sudah cukup kerjanya, maka saya tidak perlu untuk ke WADA dan ke tempat-tempat lain itu. Sementara itu, pemirsa, Sekjen Lembaga Anti Doping Indonesia, Ladi Desi Rosmelita, benarkan tim Thomas Cup tak bisa gunakan bendera merah putih di podium. Penyebabnya masih ada beberapa hal yang tertunda. Ladi memohon maaf atas kejadian tersebut.
Izinkan pada kesempatan ini kami dari pengurus Dewan Harian LADI memohon maaf kepada khususnya Bapak Presiden Republik Indonesia serta pada seluruh rakyat Indonesia, khususnya juga para stakeholder yang atas kejadian yang telah menimpa LADI dan kita semua pada saat ini. Selanjutnya, hal-hal spesifik yang sudah kami sampaikan kepada rapat internal tadi akan dibentuklah tim yang diketuai oleh Pak Raja Sabta, dan insya Allah dengan adanya tim ini, LADI akan mempercepat langkah-langkah ke depannya sehingga LADI dapat membebaskan diri dari ban dan menjadi compliant terhadap WADA. Saya rasa itu yang penting, Pak. Terima kasih. Baik, dan masih bersama Raja Sabta Oktohari, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, dan Pak Yusuf Suparman dari Kemenpora. Kembali ke Mas Okto, ini kan rame karena Indonesia menang, Thomas, begitu kan? Nampaknya kalau tidak menang, ini tidak menjadi pembahasan serius, begitu kan? Dan tidak rame, tidak juga ada tim akselerasi, begitu ya. Tapi menurut Anda, seberapa mungkin yang ban 1 tahun itu bisa dikomunikasikan? Ya, karena saya dipercaya sebagai tim percepatan, saya harus confidence, Mas. Jadi pekerjaan ini harus bisa diselesaikan dan sanksi terhadap Indonesia harus segera dicabut. Tentunya untuk bisa mencabut sanksi ini, LADI harus compliance dulu dengan peraturan yang sudah disampaikan dan sebetulnya sudah diberikan kepada LADI dari beberapa waktu yang lalu. Melalui tim ini nanti kita akan melakukan evaluasi juga kira-kira apa sebetulnya kendala-kendala yang terjadi. Saya bisa menerima kekecewaan dari orang-orang yang terlibat langsung. Itu dari kejadian ini kami merasa betul bagaimana kebahagiaan ketika mendapatkan merah putih di Olimpiade Tokyo 2020 kemarin. Betul. Nah, sekarang apa yang terjadi ini akan menjadi sebuah motivasi besar supaya kita segera menyelesaikan tugas ini agar di kegiatan berikutnya merah putih dapat kembali berkibar. Baik. Baik, Pak Yusuf, saya juga penasaran sebenarnya mengenai mekanisme dari pengiriman sampel doping ini seperti apa? Kenapa ada kendala saat memang seharusnya Indonesia sempat mengklarifikasi dan mengirimkan sampel itu yang menjadi masalahnya sanksi WADA akhirnya diberlakukan? Memang betul tadi kembali dari aspek compliant terhadap regulasi, bahwa dari sisi sistem hukum positif regulasi sudah sangat terpenuhi, artinya di dalam Undang-Undang Nomor 3, di dalam Perpres ratifikasi, dan juga adalah terkait dengan tes distribution of plan-nya. Namun demikian kendalanya sebetulnya adalah terkait dengan kondisi 2020 ini adanya pandemi yang memang sudah dinyatakan di dalam Kepres 12 2020 sebagai bencana non alam yang pada akhirnya tentu berimbas pada seluruh kegiatan, baik kegiatan olahraga yang single event, multi event yang berubah schedule-nya menjadi kegiatan di tahun 2021, sehingga otomatis kendala untuk perencanaan tes distribution plan yang sebagaimana comply dengan regulasi WADA Conduct ini tentu akan berpengaruh terhadap ketersediaan atau keterpenuhan. Jadi semata-mata kontekstual normatifnya bukan pelanggaran terhadap ketentuan WADA, tetapi semata-mata ketidakterpenuhan karena diakibatkan kondisi yang bukan hanya dialami oleh bangsa kita. Kalau kita lihat di ketentuan WADA, memang ada 8 negara yang dinyatakan belum comply, dari mulai Jerman, Serbia, Indonesia, Thailand, dan juga Korea Utara. Namun ketika memberikan konfirmasi dan klarifikasi, memang tanggal 8 Oktober terhadap surat kepada WADA belum menerima secara clear, sehingga kita terus berupaya dengan membentuk tadi tim akselerasi percepatan. Nah, inilah comply terhadap regulasi. Baik, Pak Yusuf, tapi kalau tidak dengan kejuaraan Thomas ini, nampaknya ada juga sebagian pihak yang menilai pemerintah responnya sangat lambat terkait dengan permasalahan ini. Cepat karena Thomas didapat oleh kita. Saya rasa perlu diklarifikasi dan dikonfirmasi tidak seperti itu. Pemerintah sejak awal ketika tadi ya komitmen untuk berupaya maksimal menyelesaikan apa yang menjadi requirement dari WADA ini, berupaya maksimal. Bahkan kita menganggap
Thomas ini adalah sebagai sebuah kado ketika kita masih dalam semangat momentum Hari Olahraga Nasional. Jadi pada tanggal 9 September 2021 kita jadi malah dalam suasana Haornas ini Pak Presiden sendiri sudah menerbitkan Perpres Desain Besar Olahraga Nasional. Jadi ini adalah kado keberhasilan Thomas ini sebagai momentum keberhasilan di mana kita harus apresiasi. Adapun tadi sedikit kendala ketika tidak dikibarkan merah putih, kita berupaya seperti yang disampaikan oleh Ketua NOC, pada event selanjutnya dihadapi, kita optimis Indonesia akan mengibarkan bendera merah putih dan juga lagu kebangsaan. Jadi kita optimis, oleh karena itu seluruh apa yang dimohonkan oleh WADA akan segera comply, tentu akan segera penuhi sesuai dengan aturan internasional maupun hukum positif yang telah dipenuhi. Iya, Mas Okto, berbicara dengan optimisme begitu. Untuk waktu dekat ini kalau bisa dilihat mungkin dari durasi sanksi WADA ini 1 tahun dan ada event-event besar yang memang akan dihadapi oleh Indonesia seperti SEA Games Vietnam. Kira-kira kalau Mas Okto sendiri optimis gak sih dengan event-event yang memang dalam waktu dekat tersebut sanksi WADA ini tidak akan berlaku kembali? Ya, Mbak Irma, kami mengambil langkah cepat. Kebetulan tanggal 23 itu kita ada kegiatan rapat Asosiasi NOC Sedunia di Yunani, dan dalam kesempatan itu juga kami akan langsung datang ke kantor markas besar International Olympic Committee di Lausanne di Swiss supaya bisa langsung menjelaskan kepada mereka permasalahannya, dan kami akan menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan kepercayaan kepada NOC Indonesia agar bisa menyelesaikan masalah ini lebih cepat. Dengan itu harapannya nanti akan ada intervensi yang bisa dilakukan agar sanksi yang diberlakukan itu bisa segera dicabut. Tetapi tentunya itu semua harus dengan menyesuaikan dulu semua syarat-syarat yang membuat kita menjadi compliance pada peraturan yang diberikan. Tapi saya ingin menggarisbawahi tadi ada pemahaman mungkin yang berkembang bahwa seolah-olah sanksi ini dijatuhkan karena ada sampel yang tidak cukup gitu. Kira-kira gitu ya, Mbak. Nah, ini harus saya sampaikan di sini dari pendalaman yang kami lakukan tadi, ternyata bukan hanya itu, tapi ada lebih jauh ada permasalahan-permasalahan di belakangnya yang nanti melalui tim ini akan kita perdalam dan kita akan mengungkapkan kepada publik setelah informasi yang didapatkan. Baik, ini Mas Okto, Anda sebelumnya sebagai pihak yang juga kecewa, tetapi sekarang dalam posisi harus menjelaskan kepada masyarakat terakhir apa yang bisa masyarakat bisa dapat untuk kepastian hal ini. Insya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, saya cukup confident dengan kita memenuhi semua syarat-syarat, kita mengikuti kembali regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan oleh WADA, mereka bisa menilai atau melihat ulang sanksi yang dijatuhkan kepada Indonesia. Dan sebagai ketua tim yang dipercaya oleh pemerintah, saya pikir saya harus sangat confident bahwa dengan kerja tim yang baik, dengan proses percepatan yang dilakukan, insya Allah sanksi ini akan segera dicabut. Baik, terima kasih Raja Sabta Oktohari, Ketua Umum National Olympic Committee, dan juga Pak Yusuf Suparman, Kepala Bagian Hukum, Humas, dan Sisinfo Deputi 4 Kemenpora sudah bergabung bersama kami. Ya, selamat sore. Dan pemirsa, setelah penantian panjang selama 19 tahun, tim Thomas Cup Indonesia akhirnya menyudahi puasa gelar di partai final yang digelar di Denmark. Ya, Anthony Ginting CS berhasil mempecundangi Cina dengan skor telak 3-0. Indonesia berhasil menyudahi puasa gelar Piala Thomas seiring keberhasilan di Denmark. Secara berurutan, Anthony Sinisuka Ginting mengalahkan Lu Guangzhou dengan skor 18-21, 21-14, dan 21-16 di partai pertama. Kemudian ganda putra Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto melibas He Jiting Zhou Hodong 21-12 dan 21-19. Di partai ketiga, Jonathan Christie menjalani duel alot dengan Li Shifeng untuk meraih kemenangan 21-14, 18-21, dan 21-14. Ini menjadi kemenangan pertama dalam 19 tahun bagi Indonesia. Dalam sejarah, tim Thomas Indonesia berhasil meraih 14 gelar juara.
Sebelumnya, skuad Merah Putih terakhir kali menjadi juara Piala Thomas pada edisi 2002 silam, di mana saat itu tim Indonesia berhasil menaklukkan Malaysia dengan skor 3-2. Sayangnya, kegembiraan ini sendiri terasa kurang lengkap karena kemenangan Anthony Ginting CS tidak disertai dengan berkibarnya bendera merah putih di Ceres Arena. Seperti diketahui, Indonesia dilarang mengibarkan bendera negara selain komite dan juga memakai nama tersebut di ajang olahraga internasional selama masa penangguhan setahun. Sebab Indonesia dihukum Badan Anti Doping Dunia karena lalai menerapkan tes doping. Indonesia pun harus naik podium pertama dengan iringan bendera PBSI. Baik pemirsa, kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami.